Okey, daon nih. Atau cakap ya. Dalam setiap tindakan, selalu ada pertanyaan Dalam setiap tindakan, ada pertanyaan mendasar yang selalu muncul. Seperti, apakah ini benar? Apakah ini salah? Apakah ini baik? Ataukah buruk? Etika dan moralitas bukan hanya soal aturan saja, tapi tentang siapa kita dan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Hai semua, saya Nazona Matulafiah. Di sini, mari kita telusuri nilai-nilai yang membentuk dunia dan diri kita sendiri. Dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan postmodern dewasa ini, setiap individu anggota masyarakat dalam interaksi dengan pergaulan anggota masyarakat lainnya cenderung tampak bebas, leluasa, dan terbuka. Akan tetapi, tidak berarti tidak ada batasan sama sekali, karena sekali saja seseorang melakukan kesalahan dengan menyinggung atau melanggar batasan hak-hak asasi seorang lainnya, dengan sanksi hukum, maka seseorang tersebut akan berhadapan dengan kerugian berdasarkan tuntutan dari orang yang merasa hak asasinya sudah terganggu. Apa sih etika dan moralitas itu? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani disebut ethos, yaitu bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal, pada rumput, kandang, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara dalam bentuk jamak, taeta artinya adalah adat istiadat. Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam sehari-hari, di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Dan yang terpenting, berada pada batin atau pikiran setiap insan sebagai fungai kehidupan sosial. Moral pada kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Moral sebenarnya tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya setempat yang diyakini kebenarannya. Moral selalu mengacu pada baik buruknya hal tersebut akan lebih mudah kita pahami manakala manusia sebagai manusia mendengar seseorang mengatakan seperbuatannya tidak bermoral tuh. Contohnya, seperti seorang pejabat yang menerima suap atau menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti uang atau fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Atau lebih singkatnya, etika memberi kita panduan tentang bagaimana kita seharusnya bertindak dalam menghadapi situasi yang sulit, sedangkan moralitas lebih mengarah pada apa yang kita anggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dengan mengglobalnya masalah etika, bukan berarti menambah kapasitas manusia-manusia yang menjunjung tinggi etika. Bukan, itu salah besar. Loh, terus apa tuh Kak? Justru masalah etika di dunia saat ini semakin kompleks. Hal ini dikarenakan istilah etika sendiri kadang hanya dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Loh, tahu dari mana Kak? Ini terlihat dari berbagai tindak tanduk para elit politik dalam merealisasikan politik praktisnya. Etika dan kekuasaan, tatanan kehidupan bernegara, sudah menjadi dua istilah identik di mana etika menjadi salah satu mata dalam pengontrol dalam merealisasikan kekuasaan. Inilah yang justru banyak perbedaan, namun cara pandang etika inilah yang justru banyak perbedaan para filosof dalam memberikan etika. Karena etika seringkali menjadi baik di suatu komunitas atau negara, tetapi belum tentu negara lain menganggap baik hal tersebut. Contohnya, di negara Amerika Serikat atau Jerman, berbicara terus terang atau belak-belakan dianggap baik karena di sana kejujuran dan keterbukaan dihargai tinggi. Sementara di negara-negara Asia seperti Jepang atau Indonesia, sikap ini bisa dianggap kasar atau tidak sopan jika tidak disampaikan dengan halus. Cara pandang pemikir pun berbeda dalam mengartikulasikan antara etika dan kekuasaan karena ada pihak yang berargumen bahwa dalam pemerintahan sebuah negara, etika dimaksud adalah kesopanan,
kejujuran atau perilaku senada dengan apa yang ditulis Aristoteles, Plato, dan pemikir-pemikir baik yang dituntut dalam berkuasa. Menurut Machiavelli, kekuasaan dan moralitas merupakan dua ilmu yang terpisah, namun selalu identik dalam hal praksis politik. Karena tokoh ini menganggap etika sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Contohnya, seperti Nelson Mandela dikenal sebagai teguh prinsip keadilan dan rekonsiliasi yang justru memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Etika dan moralitas bukan hanya untuk para filsuf, tapi untuk kita semua. Dalam setiap pilihan, dalam setiap tindakan, dan juga setiap kata, kitalah pembentuk dunia agar lebih baik. Karena dunia yang etis dimulai dari manusia beretika dan bermoral. Mari kita jadikan etika dan moralitas sebagai bagian dari diri kita, bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Sekian dari saya, materi tentang etika dan moralitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.